Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi bagaimana cara mencatat faktur penjualan atau sales, ya. Oke. Jadi ini faktur penjualan ini merupakan kebalikan dari faktur pembelian. Penjualan atau sales merupakan bagian yang memegang peranan yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, karena hasil dari penjualan ini merupakan sumber bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Penjualan biasanya terbagi menjadi dua, yaitu penjualan barang dagangan dan penjualan jasa. Apabila penjualan dilakukan secara tunai, nah ini tentunya akan berpengaruh nanti terhadap pendapatan kas atau bank. Dalam hal ini karena sudah ditetapkan di link sebelumnya, jadi setiap pendapatan atau penerimaan sudah di link ke akun Bank BNI, jadi secara otomatis Bank BNI akan bertambah, ya. Namun sebaliknya, jika penjualan secara kredit atau mengangsur, maka akan berpengaruh terhadap saldo piutang dagang, gitu. Jadi selain berpengaruh ke saldo tadi, ya, jadi perlu diingat bahwa ada beberapa faktor atau ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terutama di dalam faktur penjualan, yaitu pertama tadi, akibat dari penjualan maka saldo kas atau bank, terutama Bank BNI, akan bertambah. Satu. Yang kedua, dampaknya adalah ke akun persediaan barang dagangan, itu nanti akan berkurang, jadi nanti posisinya di kredit, ya. Kemudian dampak yang berikutnya lagi adalah jika Anda melakukan transaksi penjualan, maka dampaknya jika dilakukan misalnya penjualan secara kredit, maka akan timbul piutang dagang. Kemudian berikutnya lagi, apabila dilakukan transaksi penjualan, maka dampaknya ke pajak PPN, di mana PPN kalau kemarin kita dampaknya ke PPN masukan kalau untuk transaksi pembelian, sedangkan di dalam faktur penjualan dampaknya ke PPN masukan, di mana PPN keluaran, maaf ya, PPN keluaran itu di mana ininya adalah positif nanti. Oke. Dan beberapa hal yang harus Anda perhatikan juga, nanti dampaknya banyak sekali selain yang tadi saya sebutkan. Nanti mungkin kalau di daftar akun akan tampak nanti harga jualnya akan tampak, kemudian harga beli juga nampak, kemudian nampak juga nanti di ini ya, di laba tahun berjalan pada kelompok equity. Oke, prosedur penjualan barang dagangan hampir mirip dengan prosedur pembelian barang dagangan. Ini ada quote, kemudian order. Nah, kalau kemarin kita di dalam faktur pembelian itu bill. Namun kalau kita bedanya dengan di penjualan itu bukan bill tetapi invoice, ya. Nah, perlu diketahui bahwa quote itu sama seperti kemarin, ya. Jadi ini adalah permohonan atau permintaan atas penjualan suatu barang. Nah, quote ini tidak berpengaruh terhadap jurnal di akuntansi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak bertambahnya saldo kas atau bank, kemudian tidak berkurangnya persediaan barang dagangan, tidak timbul piutang dagang, karena ini adalah berupa catatan perusahaan internal saja, ya, internal perusahaan. Nah, sama hanya dengan quote, order tidak berpengaruh terhadap jurnal di akuntansi, karena ini sifatnya adalah ini ya, artinya barangnya belum dikirim ke pelanggan. Nah, jadi ini juga sama, tidak berpengaruh terhadap jurnal akuntansi, namun apabila disertai dengan uang muka penjualan dari pelanggan, nah itu nanti akan berdampak pengaruh terhadap saldo bank, terutama ya Bank BNI. Kemudian nanti timbul juga uang muka penjualan. Sedangkan invoice ini jelas ini berpengaruh terhadap jurnal akuntansi, karena ini adalah penjualan langsung ya terhadap barang yang yang akan dijual kepada pelanggan. Nah, artinya tidak semua prosedur yang ini diterapkan oleh semua perusahaan, tetapi ada juga yang dua tahapan, ada yang order saja, invoice, tetapi tidak dilakukan quote-nya. Bahkan ada yang sama sekali tidak dilakukan
POM, quote, dan order, tapi langsung invoice. Ini bisa terjadi apabila dilakukan penjualan tunai langsung, ya. Oke. Kemudian, nah ini yang membedakan barangkali untuk faktur penjualan ini, bentuk tampilannya di sini. Seperti kalau kemarin kan ini ya, purchases register, kalau sekarang sales register. Itu yang membedakan. Kalau kemarin enter purchases, sekarang enter sales. Kalau kemarin pay bill, sekarang bukan pay bill tetapi receive payment, ya. Kemudian ini untuk mencetak faktur invoice, menampilkan jumlah transaksi, mencetak dan sebagainya, ya. Jadi yang perlu diingat ini aja yang penting, ya. Nah, jadi nanti di dalam enter purchase itu meliputi ada nanti itu ada quote, ya. Nah, jadi nanti di dalam mutasi penjualan sell atau kalau kita dilihat di register, nanti itu ada apa? Ada ini ya, ada quote. Nanti ada quote, ya, seperti ini. Kemudian ya ini meliputi, jadi di dalam register itu nanti menampilkan daftar penjualan, penerimaan dari penjualan, retro penjualan, serta daftar lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penjualannya. Jadi yang membedakan barangkali di sini ada quote, kemudian ada ada sama order juga. Nah, yang membedakan ini aja udah. Kalau kemarin kita ada muncul open invoice, nah kalau sekarang bukan open invoice melainkan ini ya, kalau kemarin open bill, sekarang open invoice, ya. Kemudian berikutnya lagi, kalau kemarin itu istilahnya return and debit, sekarang return and credit, kebalikannya. Kemudian kalau kemarin mungkin ini ya, close bill, sekarang close invoice. Itu yang membedakan, seperti itu aja, ya. Jadi prinsipnya hampir sama, karena ini merupakan kebalikan saja dari faktur pembelian, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi barangkali jadi sekarang silakan jalankan dulu program Mayobi Accounting-nya. Bagi Anda yang ini silakan di open saja, ya, pindahkan mungkin ke mana ya, ke ini, ke data di mana tempat file praktek yang 10-nya kemarin ini ya, sudah di ini kan. Nah, silakan saja oleh Anda di copy ini praktek 10-nya, ya, di copy saja praktek 10-nya ini, di copy dengan cara klik mouse kanan pada praktek 10 menjadi praktek 11, karena ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya. Di copy, klik mouse kanan praktek 10-nya, kemudian letakkan di tempat yang kosong di sini, ya. Kemudian klik paste. Ya, sehingga akan muncul di sini praktek 10 copy. Silakan di rename saja yang ininya, di rename menjadi 11, ya, seperti itu. Nah, oke, jika muncul pesan di yes aja udah, ya. Oke, yes lagi. Oke, jadi 11 di sini muncul. Sorry, ada huruf Y. Ya, silakan dibuka saja praktek 11-nya. Ya. Nah, ini kebetulan jadi ini file ini bisa dibuka hanya 3 hari lagi waktunya. Jadi nanti kalau minggu depan otomatis tidak bisa dibuka karena sudah ini ya, expire, artinya jangka waktunya cuma 3 hari lagi. Jadi kalau misalnya nanti mau dibuka minggu depan, jadi tolong perhatikan kalau ini 3 hari, maka syaratnya adalah jangan dulu dibuka file tersebut, tapi dimundurkan, ya, si tanggalnya ini dimundurkan. Jadi tanggal berapa? Misalnya kalau minggu depan tanggal 18, maka kalau ini jadi dibukanya tanggal 12 atau tanggal 11, jamnya dimajukan, ya. Dimajukan misalnya bukan dimajukan, jadi dimundurkan. Kalau misalnya sekarang jam 9.08, jadi Anda bisa jam 9.10 atau jam 9.15. Itu aja tekniknya, supaya file ini bisa digunakan untuk seterusnya, ya. Oke, silakan dipilih aja opsi ketiganya, opsi kedua. Continue, oke. No, ya, oke. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa di dalam sales register itu meliputi ada quotes, ada order, ada open invoice, ada return and credit,
dan close invoice. Jadi pada prinsipnya untuk transaksi penjualan, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya sama persis seperti yang dilakukan pada saat Anda mencatat faktur pembelian. Itu aja ya intinya. Oke. Sekarang kita langsung saja ke pertama ini ya. Jadi ini langsung ke enter sales. Jadi perlu diketahui bahwa di dalam enter sales ini adalah Anda bisa mencatat ya faktur quote di sini. Bisa mencatat faktur order, jadi quote, order langsung, dan invoice langsung, ya, tanpa quote, tanpa order. Jadi kalau Anda ingin mencatat quote, tinggal dirubah saja. Nanti warnanya seperti ini, ya. Oke, warnanya mungkin pink ya. Kemudian kalau Anda pilih order, warnanya kuning. Kemudian kalau Anda dipilih invoice, yang tampak warna biru ya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya bentuk tampilan itu hampir sama ya, cuma yang membedakanlah warna saja, seperti itu ya. Oke. Sekarang saya akan coba membahas ke faktur ini ya, membahas tentang bagaimana cara mencatat faktur penjualan atau enter sales. Jadi pada enter sales ini digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan atau transaksi yang berkaitan dengan penjualan, misalnya pembuatan permohonan penjualan atau quote, permohonan order, penjualan atau order, serta yang tadi quote, in order, dan penjualan langsung atau invoice, serta retur penjualan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Kita akan coba sekarang membuat transaksi quote dulu ya. Oke. Kasus quote dulu ya. Saya akan mencoba membuat kasus quote dulu. Nah, ini di sini ada kasusnya. Jadi sebagaimana tadi telah dikatakan bahwa quote itu adalah sebuah permohonan atau ini ya, permohonan atas penjualan suatu barang atau item. Jadi transaksi quote tidak berpengaruh terhadap jurnal accounting. Oke. Nah, ini kegiatannya, transaksinya selama bulan Maret semuanya untuk transaksi penjualan. Kalau yang kemarin yang berkaitan dengan pembelian itu selama bulan Februari ya. Oke. Kita akan coba sekarang membahas step by step ya, tahap demi tahap yang kita akan coba ya. Ini kegiatannya selama bulan Maret tahun 2019. Kalau di buku mungkin tahun 2018 ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi silakan aja buka praktek 10-nya, 11-nya. Ya. Tentunya 11 itu bersumber dari praktek 10. Oke, tanggal 2 Maret 2019, perusahaan menerima permohonan atau quote atas penjualan kendaraan dari pelanggan ya, Sanjaya Motor, dengan nomor sekian ya. Oke. Yang nantinya akan dikirim atau promise date tanggal 14 bulan 3 dengan taksiran biaya angkut ya sebesar 250.000 ya, dengan rincian sebagai berikut. Oke, jadi 10 Honda Beat, 5 Honda Revo, dan 10 Honda Vario, di mana Vario mendapat potongan atau diskon sebesar 5% ya, sehingga totalnya semuanya 381.853.070 rupiah. Oke. Oke, sama-sama kita akan coba saja langsung ke pembahasan yang pertama, bagaimana cara mencatat kasus quote tersebut ya. Oke, saya pecah jadi 2 jendela dulu supaya ini. Oke. Nah, caranya adalah, jadi pertama-tama untuk mencatat quote, sebagaimana tadi saya katakan, quote itu di sini adanya di enter sales ya. Baik Anda membuat quote, membuat order, membuat apalagi, membuat faktur invoice atau mencatat retur, di sini semuanya adanya ya. Caranya pertama-tama pilih enter sales dulu. Kemudian, nah ini kebetulan tampilan dalam keadaan standar pertama kali itu adalah di sini new service buat jasa. Jadi ini faktur ini atau POM ini buat jasa. Oleh karena itu sebelum Anda melakukan mencatat faktur di sales, baik itu quote, order maupun invoice, ini harus dirubah dulu ininya ya, layoutnya dulu. Layoutnya dirubah menjadi item dulu, jangan jasa. Jadi saya ulangi, klik pertama-tama tombol layout, di sini layoutnya diklik, klik tombol layout, kemudian pilih item. Oke. Nah, seperti itu ya.
Oke, jadi sudah bentuk tampilannya seperti ini. Oke, langkah pertama adalah karena kita ingin membuat quote, berarti ini dirubah. Faktur ininya, invoice-nya dirubah menjadi quote. Oke, tadi quote-nya kemana ini? Permohonannya ke Sanjaya Motor, berarti pilih PT, ini pilih Sanjaya Motor. Sini diklik 2 kali saja. Nah, artinya kalau di sini, kalau kita lihat di sini perusahaan itu punya tagihan ya. Punya tagihan ke Sanjaya Motor 75 juta, kemudian ke Nusantara 25 juta, ke Merdeka 50 juta, Jaya Motor 50 juta, dan Gaya Motor 100 juta. Jadi ini semua tagihan-tagihan yang timbul nanti munculnya di akun piutang dagang ya. Silakan pertama-tama Anda pilih dulu Sanjaya Motor pelanggannya. Oke, jika muncul pesan ini continue aja ya. Oke, abaikan saja ini untuk nomor invoice-nya dengan nomor customer VO-nya supaya lebih cepat. Silakan Anda ketik tanggal 2 bulan 3 ya. 2/3/19 seperti itu. Ya, pada kolom date-nya. Jadi pada kolom date-nya silakan Anda diketik tanggal 2 bulan 3 tahun 19. Begitu di enter nanti akan muncul 02/03/2019 ya. Oke, seperti itu mudah. Oke, kemudian pada kolom shift-nya silakan Anda ketik aja ini kuantitinya dulu nih 10 ya, lalu di enter. Kemudian 3 di enter lagi, 10 lagi. Jadi lebih cepat ke bawah daripada ke kanan ya. Nah, kemudian yang dimohonkannya lah semua kendaraan motor Honda ya. Jadi panggil pada item numbernya sini diklik dulu lalu di enter atau boleh tekan tombol tab. Nah, di situ ya. Nah, silakan di enter. Kemudian pilih klik 2 kali Honda Beat dulu. Ya. Jangan di enter, nggak boleh sini, kalau di enter nanti hilang. Jadi solusinya kalau misalnya ini di enter hilang, maka Anda hapus yang ini ke kiri lagi. Jadi syaratnya dihapus dulu kode yang ini, kemudian ke kiri lagi pada kolom shift. Sehingga jadi 0 lagi nantinya ya. Jadi syaratnya kalau ini kehapus, jadi tidak akan hilang, tetapi Anda solusinya adalah klik dulu ke kiri, kodenya dihapus, kemudian pada kolom shift diulang lagi angkanya ya. Oke, sekarang silakan Anda diklik saja di bawahnya, situ, di enter lagi, pilih yang Honda Revo. Klik lagi di bawah yang ini, kemudian di enter lagi, ya, pilih yang terakhir Honda Vario. Nah, tekan tombol tab saja. Salah satu kelebihannya kita enaknya di sini adalah harga jualnya sudah otomatis muncul dengan sendirinya ya. Nah, kalau ingin ngecek di sini harga jualnya kadang-kadang mungkin ada yang pernah salah mungkin ya. Dicek dulu 13.450 betul ya. Kemudian 13.925 betul. Kemudian 14.925 ya. Oke, yang ini didiskon 5% ya. Yang Honda Vario-nya diketik 5%. Ketik 5 aja udah enter. Ya, kemudian di sini tadi diasumsikan bahwa ini dikenakan biaya angkut ya sebesar 20.000, berarti silakan di sini pada kolom freight ini diketik angka 20.000 yang ini nih. Nah, di sini nih ya, diasumsikan bahwa ini dikenakan biaya angkut sebesar 20.000. Oke, kemudian diestimasikan barangnya dikirim tanggal 14 bulan 3. Berarti pada promise day-nya tulis 14/3/19. Seperti itu ya. Oke, sehingga saldonya adalah yang muncul 300. Oke, sorry sebentar, ada kesalahan. 10, 5, oh sorry, mohon maaf, ini 5 ya, bukan 3 ya, mohon maaf, 5 ini. Oke, sehingga nanti, oke, udah ya, sama ya. Jadi kalau perhatikan aja, jadi lihat dulu total amonnya berapa, total subtotalnya berapa. Jika tidak sama, jangan dulu disimpan ya. Jadi perhatikan. Jadi kadang-kadang di sini di kuantitinya beda, atau di kolom shift-nya beda, atau di harga jualnya ada perubahan ya. Kemudian lupa diskonnya berapa ya. Oke, kalau sudah sama, perhatikan. Jika total amonnya sudah sama, 381.853.10.000, silakan disimpan saja ya dengan cara save quote. Karena sudah sama ya. Oke, simpan ya. Kalau kita ingin melihat bahwa kita sudah melakukan transaksi quote, dilihatnya di register. Saya ulangi, klik tombol registernya di sini. Kemudian aktifkan tanggal 1 bulan 3 aja nih, 1 bulan 3 19 ya. Enter. Oke, sudah ada satu buah quote permohonan, yaitu tanggal 2 bulan 3 dari Sanjaya Motor ya, sebesar
381.853 10.000 ya. Promise-nya minta tanggal dikirimnya tanggal 14 bulan 3 ya. Oke, seperti itu. Kelas saja udah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, bahwa buktikan saja bahwa ini adalah tidak berpengaruh terhadap jurnal di accounting. Nah, klik aja langsung tombol jurnalnya di sini, jurnal, ketik lagi tanggal 1 bulan 3, 19, ya, pada date from-nya diketik tanggal 1 bulan 3 tahun 19, enter. Tidak ada transaksi satupun ya. Karena perlu diingat tadi saya katakan transaksi quote tidak berpengaruh terhadap jurnal di accounting, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang ini ya, order. Ya, order. Oke. Nah, tadi sebagaimana katakan bahwa sales order digunakan untuk membuat pesanan ya, barang atas penjualan suatu barang atau item. Sama hanya dengan quote, order tidak berpengaruh terhadap saldo di rekening atau jumlah fisik. Pembuatan order ini nanti dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa langsung ya, order langsung pada sales, enter sales, kemudian pilih order, atau yang kedua berdasarkan quote yang sudah dibikin. Jadi order berdasarkan quote yang sudah dibikin. Nah, yang sudah dibikinnya nanti dilihat di mana, di register, seperti itu. Oke. Di sini nanti ada dua kasus. Yang pertama order langsung tanpa quote. Yang kedua adalah order berasal dari quote ya. Oke. Sekarang tanggal 5 ya, 5 Maret. Order langsung. Perusahaan menerima pesanan kendaraan dari GW Motor dengan nomor sekian ya, dengan uang muka sebesar 100 juta. Dibayar dengan cek bank BCA. Kendaraan dikirim tanggal 16 bulan 3, yaitu 5.10.5, yaitu Yamaha, Vega, Mio, dan sebagainya. Totalnya adalah segini ya, karena sudah disertai dengan uang muka 100 juta. Oke, bagaimana caranya untuk mencatat kasus seperti ini ya? Oke, berarti ini kita order langsung ya. Oke, kalau order langsung berarti kita sama-sama ya. Oke. Ya. Caranya adalah ini masih tetap ya, fakturnya masih aktif ya, masih aktif, yang enter sales-nya ini masih aktif ya. Enter sales-nya masih aktif ini ya. Oke, jadi tidak perlu dirubah lagi. Jadi kalau misalnya ke close ya, kalau misalnya ini ke close ya, ketutup ya, ini masih tetap di sini di enter sales. Nah, sekarang pilih robah. Ininya jangan quote tapi order gitu, karena kita ingin mencatat order langsung. Oke. Ordernya dari mana ini? Dari GW Motor tadi ya, dari GW Motor. Oke, pilih pelanggannya GW Motor. Ya, oke, kalau muncul pesan continue saja. Ya. Silakan tanggalnya diisikan tanggal 5 ya. Jadi dirubah saja ini tanggal 2 jadi tanggal 5. Nah, gitu ya. Oke, kemudian diisikan sininya 5, 10, 5 ya. 5, 10, 5. Silakan dipanggil semuanya Yamaha di sini ya. Jadi pada kolom item numbernya silakan Anda pilih kendaraan Yamaha dulu. Yang pertama Yamaha Vega. Sini lagi diklik lagi ke bawah. Kemudian enter lagi, pilih Yamaha Mio. Diklik lagi di sini, enter lagi, pilih Yamaha Jupiter. Tolong jangan di enter di sini, hati-hati tekan tombol tab pindahnya ya. Oke, di diskonnya yang sini ada Mio ya. Ya, Mio di diskon berapa persen? 3% ya. Oke, 3% ya. Oke, sudah 3%. Perhatikan di sini disertai ada uang muka tadi ya. Ada uang muka sebesar 100 juta. Oke, barang dikirim tanggal 16 bulan 3. 16 bulan 3. Boleh di sini dulu ya. 16/3/19. Artinya barang minta dikirim nanti tanggal 16 bulan 3 ya. Oke. Nah, tadi di sini ada uang muka 100 juta. Jadi si pelanggan GW Motor ini pada saat order disertai dengan uang muka. Nah, total pembelian yang bersangkutan si GW Motor itu totalnya adalah 280.456.000 ya. Nah, di sini masukkan aja 100 juta di sini pada pay today-nya. Nah, gitu ya. Oke.
Ini payment methodnya cash aja boleh ya. Sehingga sisanya 100, ya sisanya balendonya lah 180.456 sama ya. Oke, perhatikan ini sama. Nah ini ya. Itu. Oke, jika sudah sama balendonya, silakan Anda di record saja langsung. Klik tombol record ya. Silakan klik tombol record. Ini ya. Ya. Oke, ditekan tombol record saja. Di record ya. Sehingga nanti akan ini ya, ininya blank, kemudian silakan oleh Anda ini tampilkan kembali dengan klik tombol registernya. Ya, perhatikan di tab order di sini. Oke, lihat. Ini tadi sudah tercatat pada tab ordernya, yaitu order dari mana? Dari GW Motor ya. Itu tanggal 6 bulan 3 ya. Oke, itu sudah tersimpan. Untuk melihat bahwa ini sebagaimana telah saya katakan tadi, order sama dengan quote, tidak berpengaruh terhadap jurnal di accounting. Tapi kalau misalnya disetat pakai uang muka, maka itu berdampak. Nanti uang mukanya masuk ke mana? Nah, itu otomatis nanti ke Bank BNI. Ya, kemudian ke Bank BNI, yang pertama itu ke situ, kemudian nanti muncul uang muka penjualan. Bisa dilihat di klik tombol jurnal ya. Coba kita cek di sini di jurnal, kemudian lihatnya ke sini nih. Nah, receipt berarti penerimaan di sini. Nah, itu muncul ke sini. Tuh. Perhatikan. Jadi kalau di pencatatan di sales tidak ada karena tidak berpengaruh, tetapi karena tadi ada disertai pakai uang muka, maka dilihatnya pada tab receipt di sini. Oke, jadi ada di sini Bank BNI-nya pada kolom debit bertambah, kemudian muncul uang muka penjualan di kolom kredit seperti ini, gitu. Oke. Kemudian berikutnya kita akan coba sekarang ini ya, tanggal 7 Maret. Order berasal dari quote. Nah, jadi ini kita menyetujui order tanggal ini ya, tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Kasusnya ini tanggal 7 bulan Maret, yaitu order yang berasal dari quote. Menyetujui quote tanggal 2 bulan Maret 2019 yang dibuat untuk dijadikan order dari mana? Dari Sanjaya Motor. Dari Sanjaya Motor di sini. Ya. Oke, dari Sanjaya Motor dengan nomor sekian, di mana semua kuantiti maupun harga jualnya tidak mengalami perubahan. Artinya gini, dari quote yang sudah dibikin, baik kuantiti maupun harga jualnya tidak mengalami perubahan ya. Nah, sekarang disetujui. Bagaimana caranya? Kalau ini dipilih order langsung seperti mencatat ini, berarti ini namanya adalah order langsung. Nah, sedangkan kita di sini bukan order langsung, tetapi order berasal dari quote. Nah, untuk menampilkan quote itu yang sudah tersimpan adanya di mana? Di register. Caranya klik registernya dulu di sini. Klik register, kemudian aktifkan tab quote-nya. Nah, itu ya. Perlu diingat ini jangan diklik tombol tanda panah ya, nggak boleh. Jadi kalau tanda panah ini, kalau ini berarti hanya melihat. Oh, contoh perhatikan ya, kalau quote itu warnanya ini ya, pink ya, perhatikan, ini pink. Tapi kalau nanti diubah menjadi order, nanti ini warnanya nanti jadi berubah warna kuning. Caranya bagaimana cara menyetujui quote yang dibikin tanggal 2 itu disetujui untuk jadikan order? Caranya langsung di bawah ada. Ini sudah aktif, tidak perlu dipilih lagi, langsung change to order. Pilih change to order. Seperti itu. Ya. Lihat, perhatikan yang tadinya warna orange sekarang berubah menjadi warna kuning. Tugas Anda adalah sekarang merubah tanggalnya yang tadinya tanggal 2 jadi tanggal 7 gitu. Bulannya nggak usah. Nah, jadi 7 gitu aja, simple. Ya. Nah, tadi kan diasumsikan bahwa kuantiti yang ini tidak mengalami perubahan termasuk harga jual gitu. Karena tidak mengalami perubahan dan tidak ada uang muka, di sini tidak ada uang muka ya. Tidak disertai uang muka, ya udah. Tidak perlu dirubah-rubah lagi. Jadi cukup segini aja udah. Ya, jadi tugas Anda hanya merubah tanggalnya saja, yang tadinya tanggal 2 di quote diubah menjadi order tanggal 7 gitu ya. Sehingga nanti ordernya jadi ada 2 ya. Langsung record saja. Langsung klik tombol register. Perhatikan ya, apabila quote, kenapa quote yang tanggal 2 tidak hilang?
Kalau sudah diubah, disetujui menjadi order. Perlu diingat ya, kalau quote itu berupa pencatatan, sampai kapan juga masih tetap ada. Jika ingin misalnya sudah disetujui, tapi ingin dihapus, tinggal di delete saja di sini bisa ya. Oke, perhatikan di sini ada ordernya ada 2. Nah, yang order tanggal 7 ini adalah order berasal atau bersumber dari quote tanggal 2, gitu maksudnya. Ya, jadi tetap kalau yang catatan yang quote itu masih ada, ya, itu tidak akan hilang. Kecuali kalau order dijadikan invoice baru, itu ordernya hilang, ya, karena sudah dijual. Itu beda lagi dengan order nanti ya. Oke, berarti sekarang kita sudah melakukan pencatatan 1 buah quote dan 2 buah order. Oke, sekarang kita akan coba ke kasus berikutnya, yaitu ke faktur invoice ya. Nah, kalau ini jelas berpengaruh ke jurnal transaksi. Nah, di sini kita akan coba ya, untuk kasus invoice ini kita ada 5 kasus ya. Jadi yang pertama, kasus pertama adalah penjualan secara kredit, yang kedua penjualan secara tunai, yang ketiga penjualan dengan menggunakan uang muka, kemudian yang keempat penjualan berasal dari quote, dan terakhir penjualan berasal dari order ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya tanggal 10 nih. Penjualan secara kredit. Perusahaan menjual tanggalnya 10, perusahaan menjual secara kredit ya dengan nomor sekian dari pelanggan Jaya Motor ya, ini Jaya Motor dengan rincian 5 Suzuki Spin, 10 Suzuki Thunder, dan 10 Satria ya, tidak ada potongan. Oke. Caranya bagaimana? Oke, sama-sama kita akan coba ya. Caranya berarti ini registrasinya ini di close dulu ya, di close. Nah, ini tinggal dirubah saja ini ya. Kalau memang masih aktif ini ya, dirubah jadi invoice gitu ya. Nah, seperti itu. Kesananya invoice semuanya ya. Oke. Invoice-nya tadi itu dari ke Jaya Motor. Jadi ini dari Jaya Motor diklik 2 kali, muncul pesan continue saja. Oke, kemudian ini tanggal 10. Nah, seperti itu ya. Oke, diketik 5, sini 5, 10, 10. Seperti itu ya. Oke, panggil di sini ya. Nah, di enter, panggil semua Suzuki. Pertama Suzuki Spin dulu. Klik lagi di bawah, enter lagi ya. Boleh tekan tombol tab, boleh. Kemudian pilih Suzuki Thunder. Terakhir pilih Suzuki Satria FO. Itu ya, tekan tombol tab. Oke. Kebetulan di sini tidak ada potongan, tidak ada diskon. Kemudian ini penjualannya secara kredit. Jadi kalau penjualan secara kredit, perhatikan oleh Anda, ini dikosongkan, pada petulenya kosongkan, tidak perlu diisi. Nah, jadi kalau misalnya tunai, berarti isi tunainya di sini sesuai dengan yang tertera pada total amount ya. Kalau misalnya tunai, isikan 439.725, nanti ini sisanya 0. Tapi kalau kredit, nah tidak sepeser pun, berarti kosongkan. Seperti itu ya. Jadi totalnya sama ya, 439 di sini perhatikan. 439 sisanya sama 439.725 ya. Nah itu. Ini namanya adalah penjualan secara kredit ya, tanpa uang muka dan sebagainya. Jadi ini tidak perlu isi lah payment methodnya ya. Oke. Kalau sudah sama 439.725, silakan direkod saja langsung, record. Ya, kita lihat di register, lihatnya di open invoice. Nah, itu ya. Ini. Jadi setiap penjualan yang dilakukan dengan tanpa disertai dengan uang, ya, uang pembelian secara tunai, maka akan ini ya, munculnya di sini. Kalau misalnya dilakukan dengan pembayaran di ini, pembayaran tunai, lihatnya nanti di close invoice ya. Oke. Close dulu ini. Kita lihat jurnalnya sekarang. Ada transaksinya seperti ini. Jadi ini piutang dagang yang pertama total dari ini nih. Dari total ini ya. Oke. Total pembelian ini ya. Penjualan Suzuki. Nah, di sini kan ada macam-macam dari Suzuki Spin, Suzuki Thunder, Suzuki FO. Totalnya ini, rinciannya ini semuanya. Sedangkan yang piutang inilah ini PPN keluaran. Nah, ini ya 39.975 dari 10% dari sini. Seperti itu ya. Nah, jadi
secara otomatis nanti akan muncul piutang dagang di debit dan ini PPN keluaran ya. Di sini ada di kredit. Kemudian muncul penjualan motor Suzuki-nya di kredit dan persediaannya di sini di pembeliannya di debit, sedangkan persediaannya berkurang. Seperti itu, persediaan motor Suzuki semuanya ya. Oke, close. Oke, sekarang yang berikutnya. Berikutnya lah sekarang yang kasus ya tanggal 11. Tanggal 11 Maret penjualan tunai. Nah, sekarang ya ini. Perusahaan menjual secara tunai ya. Perusahaan menjual secara tunai ke pelanggan Merdeka Motor dengan menggunakan cek bank BN Danamon ya, dengan nomor sekian ya. Ini rinciannya banyak sekali, Honda-nya semua Honda dan semua Yamaha, jadi tidak termasuk Suzuki ini ya. Oke, ini jumlah kuantitinya dan tidak ada satupun yang didiskon. Oke, bagaimana cara pencatatannya ke kasus yang seperti ini? Oke, sama-sama lagi kita lihat, perhatikan, sengaja kita bikin dua jendela supaya kelihatan ininya perubahan-perubahannya atau misalnya data-datanya. Oke, ini tetap invoice ya. Oke, jadi ini tidak boleh dirubah-rubah. Tadi itunya pelanggannya Merdeka Motor, berarti ini pilih Merdeka Motor. Satu, continue. Kemudian tanggalnya dirubah menjadi tanggal 11. Oke, 11 itu ya. Oke, di sini Anda ketik saja nih pada kolom shiftnya 537 ya, 5 enter, 3 enter, 7 seperti itu. Kemudian ketik 2 enter lagi, 6 enter lagi, 4 ya. Berarti silakan kuantitinya dicatat dulu pada kolom shift 537 264. Oke, panggil 3 baris pertama ala Honda semuanya nih ya. Panggil Hondanya dulu sini, bit. Panggil lagi Honda yang kedua, Honda Revo. Terakhir Honda Vario. Kemudian 3 baris terakhir panggil Yamaha semuanya ya. Pertama Yamaha Pega. Klik lagi di sini, enter lagi. Klik 2 kali lagi Yamaha Mio. Kemudian terakhir adalah Yamaha Jupiter. Oke, tekan tombol tab. Nah, seperti itu ya. Perhatikan di sini. Ini namanya tunai. Totalnya berapa? 371 juta. 371 juta. Sorry, ini ya setelah dikenakan pajak menjadi 409.112. Sama 409.112 ya. Oke, perhatikan sama angkanya ya. Nah, sekarang jadi persoalan adalah karena di sini tunai. Tadi karena ini pembeliannya tunai atau cash, maka Anda syaratnya masukkan angka yang ini nih. Angka yang tertera pada total amount sebesar 4 di mana? Pada pay today. Masukkan 409.112.023 enter sehingga balendonya kosong. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembelian tunai itu seperti itu. Jadi tidak boleh tersisa angkanya pada balendonya ya. Oke, di sini cash aja ya. Pada payment metodenya boleh cash. Di sini cash pilih. Oke, seperti itu ya. Oke, inilah yang dimaksud dengan penjualan tunai. Jadi sekali lagi, kalau kita melakukan penjualan tunai itu harus tidak boleh dikosongkan pada pay today-nya, tetapi masukkan angka sesuai yang tertera pada total amount sehingga balendonya 0 ya, seperti itu. Oke, langsung record. Lihat register. Oke, lihatnya di close invoice. Perhatikan. Setiap kita transaksi yang tunai itu dapat dilihat di sini nanti di close invoice. Artinya sudah di closing ya itu ya transaksinya. Nah, kemudian lagi perhatikan di sini. Coba di close dulu. Ya. Nah, ini jurnalnya bagaimana? Oke, di sini jurnalnya banyak sekali. Ini ya. Nah, mungkin Anda bertanya, tadi katanya cash, tetapi kenapa yang muncul adalah
Di sini piutang ya. Oke, perhatikan. Ini muncul piutangnya di debit, ya. Kemudian piutang dagangnya ini adalah piutang dagang yang berapa yang keluaran. Kemudian ini penjualan tetap di debit, apa di kredit, ya. Kemudian lagi ada pembelian Honda juga di ini di debit pembelian motor Honda, sedangkan persediaannya di kredit semuanya. Nah, jadi salah satu kelemahan Mayobi maupun program aplikasi akuntansi yang lainnya seperti Accurate juga, ini kelemahannya apabila di-combine, artinya kalau misalnya kita menjual atau membeli beda tipe, biasanya muncul pecahan kayak gini. Ini kelemahan daripada ini ya, program akuntansi. Itu aja. Saya nggak tahu persis kenapa muncul seperti itu ya. Padahal kalau aslinya tuh kalau dilihat di sini tidak ada pecahan yang kayak gini, nggak ada. Tuh, perhatikan nggak ada pecahannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya gini? Oke, bagaimana caranya kalau kita ingin misalnya mengkoreksi jurnal, misalnya harusnya tidak cash, tidak tunai. Nah, caranya adalah Anda ditampilkan dulu jurnal transaksi di sini ya. Ya boleh keluar dulu, boleh. Ditampilkan dulu jurnal transaksinya. Nah, misalnya seperti ini. Klik tombol tanda panah. Nah, ini misalnya harusnya kita itu tidak tunai, tapi kredit. Ini si transaksi yang ini ya, ini tidak bisa dihapus, tidak bisa. Kalau dihapus, klik edit, delete cell, nggak bisa. Karena apa? Ini sudah dilakukan pembayaran dari pelanggan ke perusahaan. Jadi kalau misalnya ingin dihapus itu, ya ini nggak bisa dihapus dan tidak bisa dikoreksi. Solusinya lah, pertama, Anda harus dihapus dulu ini si angka yang terdapat pada apply to date-nya dengan cara dikeluarkan si angka tersebut dengan klik tombol history gitu. Nah, nantinya ya, kemudian panggil, nah ini pembayaran tadi yang ini ya, yang penerimaan tadi yang tadi CR ini, cash receipt itu. Nah, yang ini nih. Jadi ini dikeluarkan dulu, jadi klik tombol tanda panah, baru kemudian yang ini dihapus dengan cara edit delete payment, artinya dikeluarkan dulu ininya ya. Kalau ini nanti oleh Anda dihapus ya, tapi ini jangan dilakukan ya, nggak usah ya, nggak usah dilakukan. Ini solusi aja nanti suatu saat kalau ingin koreksi. Solusi caranya, atau misalnya cara untuk menghapus atau mengkoreksi apabila tadi yang saya katakan ya, misalnya harusnya tidak tunai tapi kredit. Nah, jadi si angkanya itu dikeluarkan dulu. Si angka yang tadi dimasukkan dengan cara diedit delete payment. Nah, sehingga kalau nanti diedit delete payment ini nanti hilang. Hilang begitu ke sini, ini si angka ini pindah ke bawah. Ya, pada apply to date-nya si angka ini pindah ke posisi Pelendo, sehingga bisa silakan diulangi kembali, atau misalnya kalau sudah benar udah ini artinya sudah kredit. Tapi kalau disertai pakai uang muka maka diulangi kembali gitu ya. Seperti itu aja solusinya ya. Jadi tidak bisa langsung dihapus kecuali ininya saldo pada apply to date-nya dikeluarkan dulu. Cara mengeluarkannya bagaimana? Ada di tombol history ya. Seperti itu. Itu solusinya ya. Oke. Balik lagi ke enter sales lagi ya. Oke. Karena belum selesai kasusnya. Oke, sekarang ke yang pakai uang muka, penjualan dengan uang muka. Tanggal 12 sekarang. Perusahaan menjual kendaraan ke pelanggan Nusantara Motor dengan nomor sekian dengan uang muka sebesar 116.485.500 ya. Dibayar dengan cek bank niaga. Mungkin Anda bertanya, Pak, kok mana bank niaganya di sini nggak ada? Ya, itu kan dari pelanggan. Jadi dalam hal ini tidak dimasukkan nama banknya, tidak ada ya di faktur ini ya, invoice-nya. Dalam hal ini abaikan saja ya. Sisanya dibayar kemudian tanggal 25 bulan 3 dengan rincian 5 Honda Beat, kemudian 5 Honda Vario, 2 Yamaha Mio dan 2 Yamaha Jupiter ya. Oke. Solusi caranya bagaimana? Caranya adalah sama, ini tetap tidak boleh dirubah. Jadi silakan Anda invoice, betul, udah. Kemudian ininya Nusantara Motor, panggil customer-nya Nusantara Motor. Ya, continue. Oke, sudah ininya. Kemudian tanggalnya dirubah tanggal 12. Ini dirubah 12. Kemudian Anda ketik 5522 ya. 5 enter lagi, 2 enter 2 lagi ya, seperti itu. Oke, panggil 2 baris pertama Honda Beat dengan Vario. Pertama Honda Beat dulu.
Di baris bawahnya adalah Vario. Yang reponya tidak ya, yang ini. Oke, kemudian berikutnya Yamaha Mio dan Yamaha Jupiter. Yamaha Mio dan baris terakhir lah Yamaha Jupiter. Oke, tidak ada potongan, tekan tombol tab. Tidak ada potongan. Perhatikan dulu ini ya. Total amount-nya berapa? Diasumsikan tidak ada biaya angkut. Oke, total amount-nya 216 485 sama ya. 216 485 500. Oke, di sini tolong perhatikan uang mukanya 116. Uang muka, nah berarti masukkan di sini pada pay today. Disertai pakai uang muka 116 485 500. Enter, sehingga ininya saya ulangi 116 kurang 6 ya. 116. Nah, gitu ya. Oke, sehingga tersisa 100 juta ya, biaya landunya 100 juta. Oke, sisanya. Ini boleh cash, boleh ini ya, cek boleh lah. Ya tidak pengaruh ya. Oke. Jadi kalau misalnya di buku misalnya Pak itu ini ya pakai cek boleh ya, seperti itu ya. Tuh, boleh. Oke. Nah, perhatikan di sini sisanya 100 juta sama enggak? Oke, sama. Kalau sudah sama, silakan Anda direkod saja ya, gitu. Direkod saja langsung. Oke, lihat di register karena ada sisa tadi, maka lihat di open invoice yang barusan ini tanggal 12 ya, seperti itu. Oke, karena ini tadi ada sisa, jadi setiap transaksi penjualan yang dilakukan dengan apa, dengan cara kredit atau pakai uang muka, nanti akan lihatnya di sini nih di open invoice. Tapi kalau di dalam penjualannya dilakukan dengan pembayaran tunai, lihatnya di open invoice ya. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya lagi dua kasus lagi ya, terakhir ya ini. Sampai ke ini pembelian berdasarkan order ya. Oke. Sekarang kita kasus berikutnya lah ini. Oke, tanggal 14. Invoice berasal dari quote. Jadi, kalau invoice berasal dari quote, berarti menyetujui quote yang sudah dibikin. Jadi, si quote-nya diaktifkan gitu ya. Oke, tanggal 14. Permintaan penjualan atau quote yang dibuat tanggal 2, tanggal bulan 3 dari Sanjaya Motor disetujui untuk dijual. Terdapat perubahan kuantiti. Nah, di sini terdapat perubahan kuantiti katanya. Khususnya untuk kode H02 yang semula 5 unit ditambah 3 jadi 8 unit. Yang tadinya 5 jadi rubah jadi 8 ya, dan diasumsikan harga jual tidak mengalami perubahan namun ditambah dengan uang muka 200 juta. Jadi ada uang muka 200 juta. Oke, saya ulangi ya, kasusnya di sini menyetujui quote yang tanggal 2 disetujui untuk dibeli. Namun ada perubahan, terutama perubahannya adalah yang semula 5 unit Honda di situ H02, kode H02 itu Honda Repo kalau salah ya. Yang tadinya semulanya 5 unit ditambah 3 unit menjadi 8 unit. Lalu tidak ada perubahan di dalam harga jual dan ada uang muka. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah karena menyetujui ya, berarti aktifkan quote-nya, menyetujui quote. Nah, jadi kalau misalnya invoice berasal dari quote, aktifkan tab quote-nya, langsung change to invoice yang ini gitu ya. Kalau quote diubah menjadi order berarti change to order. Tapi kalau quote diubah menjadi menyetujui quote menjadi invoice berarti change to invoice yang ini ya. Silakan, karena cuma satu transaksi quote-nya tanggal 2 bulan 3 langsung diubah menjadi change to invoice. Perhatikan yang tadinya ini quote menjadi invoice. Tugas Anda adalah dirubah tanggalnya 14 di sini. Rubah 14. Oke. Nah, yang ini tadi yang 5 ini. Yang 5 ini katanya tadi ya, yang asalnya semula 5 ditambah 3 jadi 8. Rubah aja jadi 8 di sini gitu aja udah. Pada kolom shift-nya ya. Khususnya untuk yang kode H02 yaitu Honda Repo. Sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan ya. Baik yang Honda Beat 10 unit maupun Honda Vario tidak mengalami perubahan. Yang rubah itu ini dari 5 jadi 8 ya. Oke. Kemudian di sini ada uang muka sebesar berapa? 200 juta. Tulis pada pay today-nya 200 juta. Cash di sini. Cash aja udah ya. Oke, di cash.
Nah, seperti itu. Oke, sehingga sisanya menjadi value-nya 227.806.250.000 ya, seperti itu. Nah, itu aja. Jadi intinya bahwa kalau kita menyetujui quote menjadi invoice, aktifkan tab quote-nya, kemudian change to invoice, itu rumusnya ya. Sederhana sekali. Oke, kalau sudah langsung karena ini masih ada sisa, maka lihatnya di open invoice, record langsung. Kemudian register, perhatikan jadi open invoice-nya ada 3 sekarang. Jadi perlu diketahui bahwa tanggal 14 ini adalah bersumber dari quote. Tetap quote-nya masih ada sini ya. Ada, tidak akan hilang. Tapi kalau order diubah menjadi invoice, maka ordernya hilang. Seperti itu ya. Oke. Oke, terakhir adalah tanggal 16 ya. Kasus tanggal 16. Invoice berasal dari order. Nah, di sini jadi nanti aktifkan tab ordernya, aktifkan tab ordernya, kemudian change to invoice nanti. Namun di sini ada kasusnya adalah penerimaan barang sebagian. Ya, jadi tidak selamanya bahwa secara teknis nanti kalau di lapangan biasanya gitu ya. Jadi kita ordernya sekian, misalnya 10. Ternyata di lapangan dari 10 itu cuma ada 5 misalnya yang ininya dikirimnya. Nah, berarti itu back ordernya 5, berarti kan sisanya 5 lagi gitu kan, seperti itu. Atau misalnya yang di ordernya 10 lalu yang diterimanya 8, maka 2 itu adalah sisanya. Disebutnya back order ya. Dan sisa tersebut akan dikirimkan, akan dijadikan sebagai order untuk pengiriman berikutnya nanti ya oleh perusahaan. Oke. Tanggal 16 ya kasusnya sekarang. Kendaraan yang dipesan oleh pelanggan gaya motor tanggal 5 nih. Tanggal 5 bulan 3 telah diterima ya berdasarkan barang dan dokumen yang diterima pelanggan. Dari 10 unit yang dipesan, hanya sebagian barang yang diterima oleh pelanggan, yaitu 8 unit. Jadi dari 10 itu ternyata hanya 8, berarti sisanya ya kendaraan ya, yaitu sedangkan sisanya yang belum diterima 2 unit atau disebut kenal dengan back order adalah sebesar quantity yang ingin dipesan kembali pada pengiriman berikutnya. Jadi ini nanti yang sisa 2 ini akan dijadikan sebagai form order ya oleh Mayobi secara otomatis. Oke. Caranya adalah bagaimana kalau kita ingin menyetujui order tanggal 5, berarti ini di close dulu nih factory invoice-nya. Caranya ini aja, nggak usah ditutup ya, sorry. Ini diklik aja tombol registernya dulu. Karena perlu diingat quote atau order adanya di ini ya, tampilan register. Jadi klik registernya, kemudian aktifkan tab order. Nah, kebetulan di sini ordernya ada 2. Order yang mana katanya? Order yang tanggal 5 atau tanggal 7 gitu kan? Kalau tanggal 7 berarti yang ini, kalau tanggal 5 yang ini. Udah. Oh ya, tanggal 5 betul, udah. Berarti sekarang kalau sudah aktif, silakan change to invoice. Jadi saya ulangi, aktifkan pertama-tama tab order, kemudian aktifkan pilih transaksi tanggal 5, jadi jangan diklik tombol tanda panahnya, nggak boleh, jadi aktifkan saja seperti ini, sehingga menjadi warna biru, ya. Kemudian langsung change to invoice. Sekarang berubah menjadi yang tadinya order menjadi invoice. Tugas Anda dirubah, yang tadinya tanggal 5 menjadi 16, berarti ini 16. Nah, seperti itu. Nah, ternyata kasusnya tadi adalah dari 10 unit. Ini dari 10 unit ya, 10 unit kendaraan yang dipesan itu sebagian 8, yaitu Yamaha Mio. Nah, Yamaha itu dari 10 itu ternyata yang dikirim 8. Nah, maka sisanya berapa? 2. Maka pada kolom back order Anda tulis di sini angka 2. Jadi jangan 8, nggak boleh ya. Jadi tidak boleh diketik angka 8, tapi 2. 2 itu artinya sisa yang belum diterima ya. Kemudian sudah ininya, tidak perlu yang lainnya, tidak perlu dirubah-rubah lagi. Ini tidak perlu dirubah karena hanya ini ya sebagian ya. Jadi sebagian yang terima. Jadi tugas Anda hanya merubah tanggal. Kemudian dari 10 ini yang diterima 8 unit, sisanya 2. Udah seperti itu. Ya. Nah, perhatikan ini ada segini angkanya, yang tadi perubahan mungkin ada tadinya 10 jadi sekarang jadi 8 ya, jadi berubah juga ke ini ya, ke harga ininya juga ya. Oke, langsung aja di record, jawab karena ada perubahan tanggal, di oke, kemudian jawab biasa saja ya. Lihat di register sekarang. Nah, perhatikan oleh Anda order yang tanggal 5 sekarang tidak ada, berubah menjadi tanggal 16.
16. Nah, 16-nya ada dua di sini. Perhatikan 16-nya ada dua. Nah, ini yang 16 itu yang ini tadi, ya. Yang sisa. Kemudian yang tanggal 2 itu yang order yang tanggal 16 ini yang bersumber dari tanggal 5 tadi, ya. Kenapa ada order lagi? Padahal kita tadi tidak mencatat order. Nah, karena ada tadi sisa 2 tadi. Ya, kita lihat cek sekarang ya. Betul nggak 2 nggak? Diklik tuh, 2. Jadi 2 ini adalah secara otomatis akan dibikinkan oleh Mayobi Accounting ya sebesar kuantiti yang tadi yang belum dikirimkan, tadi yang belum dikirim ini. Nah, ini ya. Jadi dia dibikinkan lagi, dibuat kembali ya seperti ini untuk penerimaan berikutnya dengan tanggal 16 seperti itu ya. Oke, barangkali itu aja yang perlu diketahui. Silakan Anda di close dulu ya. Jadi ini kesimpulannya berarti kita di sini ada 1 buah quote, ada 2 buah order, kemudian ada 4 buah open invoice dan 1 buah close invoice seperti itu. Ya, itu aja barangkali untuk materi faktur penjualan bagian pertama. Untuk berikutnya nanti kita akan coba di bagian kedua yaitu tentang retur ya. Sales return and credit, dan satu lagi adalah ini sales receipt payment, yaitu pelunasan pembayaran piutang dagang ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang coba dicek dulu ya, ini untuk membuktikan bahwa pengaruh-pengaruhnya, dampak-dampaknya seperti di close dulu ya. Oke, kita lihat dulu ke sini ya, dampak-dampaknya betul nggak bahwa ini, coba diaktifkan ininya dulu ya, modul akunnya, kemudian pilih akun list. Ini perhatikan ya, saldo yang pertama Bank BNI itu kalau tidak salah itunya 300 berapa jutaan ya kalau nggak salah. Sekarang pertama jadi 1M lebih gitu ya. Oke, 3 berapa ratus juta lah, 350 juta atau berapa ini. Sekarang jadi 3 kali lipat uangnya. Kemudian asalnya piutang dagang asalnya 300 juta, sekarang bertambah ini. Kemudian persediaan barang dagang pada waktu minggu kemarin yang dilakukan praktek pembelian, waktu pembelian itu 2 miliaran lebih, sekarang berkurang seperti ini, menjadi berkurang ya, gitu, akibat transaksi penjualan. Jadi perlu diingat ya, kalau transaksi penjualan itu berdampak pertama saldo bank ya, terutama di sini Bank BNI bertambah, kemudian persediaan barang dagangnya berkurang, kemudian timbulnya piutang dagang ya, itu. Nah, kemudian kalau nanti dilunasi nanti berkurang ya. Kemudian bisa dilihat juga di sini yang tadi PPN keluaran tidak ada, kosong, jadi muncul angka di sini. Jadi mana nilainya positif. Yang semula ini ya di kelompok income tidak ada, sekarang jadi ada. Termasuk juga HPP di harga beli. Ingat, HPP ini harus lebih rendah dibanding dengan harga jual. Kalau misalnya di sini harga jual untuk motor Honda 745, maka di sini berarti harus lebih rendah, berarti di sini 594. Nah, kalau ini berarti nanti kalau ini lebih rendah, maka memperoleh keuntungan di sini. Keuntungan di sini bisa dilihat di kelompok equity, berarti perusahaan untung sebesar 319.789.000 sekian ya, seperti itu. Itu bisa dilihat dari ini ya, jadi outputnya. Jadi yang semula tidak muncul angka yang ini sekarang muncul ya, kalau kita dilakukan transaksi penjualan ya. Ini termasuk juga HPP mengikuti dari faktur penjualan. Oke, barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Silakan sebelumnya barangkali Anda silakan di backup saja dulu ya dengan nama apa yang sama. Silakan keluar dari program Mayobi Accounting-nya, kemudian silakan oleh Anda di backup dengan nama apa yang sama ya. Barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila mana di dalam penyampaian materi ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.